Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghafurur Rahim dari Rayon Fakultas Usuluddin Komisariat UIN Sunan Gunung Jati Cabang Kota Bandung. Di sini saya akan melaksanakan tugas daripada RT-LPKD yang mana diselenggarakan di UIN Sunan Gunung Jati Cabang Kota Bandung pada akhir 2020, yakni bertepatan pada bulan Desember. Begitu, saya di sini sekarang akan mementor kader-kader saya. Yang pertama ada sahabat Syukur, terus yang di sini ada sahabat Aufi, dan yang satunya lagi nanti via virtual dikarenakan tidak bisa hadir. Nah, adapun di sini pembahasannya saya perihal internal PMII, yaitu PMII dan gerakan mahasiswa, seperti itu mungkin. Nah, langsung saja mungkin ya. Saya bertanya aja gitu ya. Tujuan PMII itu apa? Terbentuknya pribadi Muslim Indonesia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbudi luhur, cakap, berilmu, dan bertanggung jawab untuk mengamalkan keilmuannya serta komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam serta itu diganti dengan dan. Yang mana itu kan termaktub di ADART bab 4 pasal 4. Seperti itu. Jadi tujuan PMII itu termaktub di ADART bab 4 pasal 4 gitu ya. Nah, terus lahirnya PMII itu tanggal berapa dan tahun kapan lah gitu. Kapan itu? 16 April 1960. 16 Coba 17 itu kan termaktub di ADART juga ya, bab 1 pasal 1, yang mana menyatakan bahwa nama PMII itu singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, bab 2 pasal 2-nya itu mengenai lahirnya PMII itu kapan, seperti itu. Nah, jadi sejarah singkatnya itu PMII lahir bukan atas dasar kesakithatian warga HMI pada saat itu. Dan kalaupun misalkan ada yang menyatakan bahwa kesakithatian ataupun yang dilatar belakangi oleh politik, memang iya, tapi bukan itu yang dimaksud gitu. Nah, yang dimaksud itu justru malah seperti ini. Ibnu pada zaman dulu pas muktamar kedua, Ibnu di naon eta teh? Apa teh? Lain, Pekalongan. Sidang muktamar kedua di Pekalongan, barudak mahasiswa Nahdien itu udah pengen membuat satu wadah gitunya, wadah organisasi yang mana di dalamnya itu menampung mahasiswa Nahdien pada saat itu teh. Nah, tapi kan ditolak gitunya dengan banyaknya anak-anak Ibnu di situ gitunya, dan terusus banyaknya pelajar gitu kan ya di Ibnu teh. Tapi ada juga gitu di mahasiswa Nahdiennya pun, bahkan pada saat itu dipimpin oleh naon ngaranna teh mahasiswa gitunya Ibnu itu teh. Nah, kan tapi hal tersebut itunya ya buat apalah gitu, udah ada organisasi ini cenah teh gitunya, kurang lebih nate. Udah we kembangin ini, karena apa? Ketakutan Ibnu-nya itu bubar, karena pada saat itu teh baru beberapa tahun gitunya, 2 tahun. Nah, hingga sidang muktamar ketiga Ibnu di Kaliurang, di situ mulailah mahasiswa Nahdien itu dikasih ruang tuh, dikasih wadah gitunya, dimana di situ itu apa sih namanya teh, di Departemen Pendidikan Tinggi teh nya. Nah, Departemen Perguruan Tinggi, yang mana ada yang pro dan ada juga yang kontra. Nah, yang kontra ini tetap gitunya memperjuangkan kita pengen satu wadah mahasiswa saja gitu.
Karena kalau disatukan dengan pelajar itu beda gitu kan. Secara gerakan maupun secara paham itu beda. Nah, hingga akhirnya di situ mulailah pada tahun 1960 gitunya. Saya lupa bulannya teh, berarti Maret kalau nggak salah. Maret 1960 itu teh ada naon ngaranna teh musyawarah besar gitulah nya. Musyawarah besar yang mana di situ teh mulailah si sponsor-sponsor dari tiap-tiap provinsi itu diambil untuk mendirikan sebuah organisasi mahasiswa Nahdien pada saat itu. Dan hal tersebut itu dinyatakan sah gitunya oleh ketua PBNU saat itu teh Idam Walid gitu kan. Ya sok cenah mahasiswa Nahdien bikin aja nggak apa-apa. Saya pilih cenah teh non sponsor-sponsornya. Nah, sponsor itu teh ada 13 orang, di mana delegasi dari Bandung itu ada 2 orang kan. Nah, saya lupa nama-namanya, tapi nama PMII ini dicetuskan oleh delegasi dari Bandung. Seperti itu. Ada yang tahu kenapa dicetuskan oleh delegasi Bandung gitu kan? Aupi Tidak tahu. Jadi mahasiswa Bandung itu pada saat itu kan punyanya yang namanya PMNU, Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, anak-anak mahasiswa Nahdien terkhusus delegasi 2 itu mengajukan nama itu PMII. Pergerakan P-nya itu kan belum adanya, masih Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, yang menjadi perdebatannya itu P-nya. Sudah sah gitunya PMII namanya. Tapi secara P-nya di sini apakah mau perhimpunan kah? Apakah mau pergerakan kah? Atau mau persatuan kah gitunya. Nah, Bandung itu mempunyai tujuannya bergerak gitunya. Yang mana pergerakan sajalah, kalau misalkan perhimpunan itu sama kayak HMI katanya. Nah, itu teh disepakati oleh delegasi dari Surakarta dan juga mana gitunya satu lagi teh. Hingga akhirnya sah deal menjadi PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Adapun di dalam gerakannya PMII itu selalu gitunya dari dulu hingga sekarang itu menjadi pelopor. Contoh pada saat penggulingan Orde Baru itu kan yang mempeloporinya anak-anak PMII. Terus Orde Lama sebelum Orde Baru sama seperti itu. Bahkan pada saat itu ketua pimpinan aksi teh naon atunya? Lamun aya nama. Iya na Korlap ngerinya. Korlap. Nah, itu kan dari kami gitu, yang mana kami di situ teh nya aliansi lamun aya nama gitu tah. Menyatukan kesatuan aksi mahasiswa Indonesia teh. Aliansi itu teh. Nah, hingga akhirnya pada Orde Baru lagi-lagi gitunya PMII ikut berperan di situ teh. Bahkan hingga sekarang ataupun kemarin di 2019-2020 PMII kan yang menginisiasi Cipayung Plus Kota Bandung gitunya. Yang mana di situ teh pemblokadean jalan tol Pasteur itu kan diinisiasi oleh sahabat-sahabat dari PMII gitu ya, meskipun pada akhirnya kan berujung kurang baik gitunya. Nah, itu sih sejarah PMII secara singkat dan juga gerakannya gitu. Sok bisa ditanyakan. Kia nyapur, orang pernah ngadenge bahwasannya kenapa PMII didirikan karena gitu, pada saat itu NU masuk ke dalam ranah partai politik. Nah, PMI ini ingin mengembalikan kepada kita. Saya pernah dengar yang kayak gitu. Oh, itu mah berarti Munarjati. Iya. Pada pelepasan embel-embel partai di tubuh PMII gitu. Nah, itu teh di tahun 72 itu namanya independensinya PMII kepada partai politik yang pada saat itu partai NU berawal di situ gitunya. Maksudnya di sini ada tiga permasalahan dari PMII. Yang pertama itu ya sudah tidak diakuinya, yang kedua itu kesakit hatian, dan yang ketiga teh naonnya apa tapi
Oh orang kita pokoknya ada 3 nantilah dibahasnya lebih lanjut. Nah ada 3 gitu ya. Nah hingga akhirnya proses pelepasan atau independensi PMI dari partai politik di situ gitu pada tahun 72. Nah itu pun kan disaksikan oleh PBNU pada saat itu dan juga banyak lah gitunya tokoh-tokoh NU pada saat itu. Dan memang lahirna PMI pun meski dalam ranah politik itu teh memacu mahasiswa untuk kan NU punya partai gitunya besar tapi nggak ada pemikir gitu ta. Nah dibuatlah PMI bisa jadi seperti itu juga gitu ta. Secara mitos-mitos gitunya karena di sini kan saya mengambilnya itu referensi dari simbol PMI teh nya anu simbol-simbol PMI dalam sejarah perjuangan gitu. Mungkin sakitu merenya kayak dilanjut lagi. Boleh. Nah ini proses mentoring saya dan nanti lebih lanjutnya saya akan presentasikan kembali gitunya dengan materi-materi selanjutnya. Adapun di sini nanti datanya akan saya tulis gitunya yang akan diserahkan kepada panitia PKD yang diselenggarakan oleh Komisariat UIN Sunan Gunung Jati Cabang Kota Bandung. Demikianlah sedikit dari banyaknya ilmu tentang ke-PMI-an ini ataupun gerakan PMI dan gerakan mahasiswanya. Akhirul kalam, ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.